Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya ingin menjelaskan tentang salah satu materi dari mata kuliah statistik, yaitu tentang uji kesukaran soal. Nah, sebelum kita melakukan uji kesukaran soal, sebaiknya terlebih dahulu kita memahami apa itu uji kesukaran soal. Nah, biasanya seorang guru ketika ingin menguji pemahaman siswanya membuat tes atau item-item soal. Dan biasanya soal-soal tersebut jarang sekali diuji kesukarannya. Nah, tes yang kita gunakan itu sebaiknya diuji terlebih dahulu. Karena apa? Tes yang terlalu mudah sehingga bisa dijawab dengan benar oleh semua siswa bukanlah tes yang baik. Begitupun sebaliknya, tes yang terlalu sukar sehingga tidak satu pun bisa dijawab oleh siswa juga bukan tes yang baik. Nah, bagaimana soal atau item soal yang baik? Yaitu yang memenuhi derajat kesukaran tertentu. Biasanya dalam teori-teori lain mengatakan bahwasanya soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu sukar dan tidak terlalu mudah. Kemudian proporsi jumlah soal dalam sebuah tes, baik itu yang sukar, sedang, dan mudah, itu juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan tujuan tes. Kemudian analisis tingkat kesukaran soal. Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah soal tersebut tergolong mudah atau sukar. Nah, tingkat kesukarannya itu adalah bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal. Biasanya dilambangkan dengan huruf P. Nah, bagaimana caranya kita menentukan tingkat kesukaran suatu butir tes? Untuk menghitung tingkat kesukaran tiap butir soal itu kita gunakan persamaan P sama dengan B per JX. P adalah indeks kesukaran, B adalah banyaknya siswa yang menjawab soal dengan benar, dan JX adalah jumlah seluruh siswa peserta tes. Nah, setelah kita dapatkan nilai P, lalu bagaimana kita menginterpretasikannya? Kita lihat tabel klasifikasi tingkat kesukaran. Ketika nilai P berada pada rentang 0,00 sampai dengan 0,29, maka soal itu tergolong sukar. Ketika rentang yang kita dapat adalah 0,30 sampai dengan 0,69, maka klasifikasinya adalah sedang. Dan ketika nilai P-nya adalah 0,70 sampai dengan 1,00, maka soal itu tergolong soal yang mudah. Sekarang kita coba dalam sebuah data. Kita lihat di sini, saya besarkan dulu. Nah, mahasiswa bisa melihat di sini ada tabel, ada nomor, nama siswa. Di sini saya buat pengkodean saja namanya, dan jumlah seluruh siswanya adalah 12 yang mengikuti tes ini. Berapa jumlah butir soalnya? Ada 1 sampai dengan 15. Jadi ada 15 butir soal. Nah, di sini ada data. Misalkan di nomor 1 si A, di soal nomor 1 dapat angka 1 gitu. Kemudian yang di nomor 2 0. Nah, ini artinya apa? Ini adalah salah satu soal pilihan ganda. Ketika dia menjawab benar, maka nilainya 1. Ketika dia menjawab salah, maka nilainya 0. Artinya di soal nomor 1, si A betul. Di soal butir nomor 2, nilainya 0, berarti dia menjawab salah. Seperti itu sampai dengan butir soal nomor 15. Nah, bagaimana selanjutnya? Untuk mengetahui indeks kesukaran soal yang akan kita masukkan ke dalam persamaannya, kita harus cari dulu banyaknya siswa yang menjawab betul. Di sini saya tulis B. Bagaimana cara mendapatkannya? Kita hitung. Di butir soal nomor 1 ini berapa orang yang betul? Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 orang yang menjawab betul. Sedangkan jumlah seluruh siswanya ada 12 nih, sesuai dengan data di atas. Ya. Kemudian ketika kita sudah dapatkan nilai B, kita sudah dapatkan nilai JX, maka kita mencari indeks kesukarannya.
P sama dengan B per JX. Artinya 7/12. Didapatlah hasilnya 0,583. Saya sengaja buatkan di sini supaya kita selalu ingat bahwa nilai P itu kita cari dari persamaan B per JX, atau banyak siswa menjawab betul dibagi jumlah seluruh siswa. Nah, ketika nilainya sudah kita dapat 0,583, nah itu soalnya kategori masuk kategori apa gitu. Kita rujuk kembali tabel klasifikasi. 0,583, 0, berarti berada di rentang yang nomor 2 ini, maka soalnya berada pada kategori sedang. Kita buatkan di bawahnya indeks atau taraf kesukarannya, kategorinya adalah sedang. Begitu cara untuk mencari taraf kesukaran, baik itu dari nomor 2 sampai dengan butir soal nomor 15. Ini sengaja saya kosongkan supaya nanti mahasiswa bisa membuat latihan dari sini. Mudah ya untuk mencari taraf kesukaran soal. Taraf kesukaran soal ini kita buat manual, kita cari manual, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa mencari kesukaran soal ini dengan alat bantu, yaitu aplikasi-aplikasi pengolahan data. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada pertanyaan kita bisa chat di dalam grup kelas. Untuk sementara bisa dipahami dari video ini dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.